Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan, dan sebagainya? Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman, ada nyata, ada di handphone saya, ada kok. Tapi yang sifatnya fisik memang lu gue tembak, memang belum. Rumah saya dilempar apa, memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana, dari mana. Dari daerah banyak, dari orang yang notabene ada di Jakarta juga banyak. Hmm. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendorong saya. Ya Pak Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua. Wah, hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada satu atau dua saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot, Mbak. Hmm. Screenshot tunjukkan nih, kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi. Ayo coba, kalau itu satu berbanding berapa? Menurut saya kok 90% justru dukung saya. Tapi penjelasan saya tidak diterima. Potong, main potong. Kalau nanti mereka, saya masih rengkel, gebrak meja. Hmm. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya saya, itu hak dia, karena saya sendiri tidak merekam. Itu, Mbak. Hmm. Bapak ini kan ancaman intimidasi yang diterima oleh Pak Sudarsono bahkan terhadap keluarga juga. Ini kan dialami Bapak setelah bagaimana sikap Pak Sudarsono secara vokal untuk tetap mengkritisi apa yang kemudian terjadi dalam kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto begitu ya Pak Ya. Sudarsono ya. Eh, apakah dengan berbagai deret ancaman ini masih tetap membuat Pak Sudarsono teguh pada pendirian Bapak untuk terus mengatakan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto ini adalah hal yang salah begitu atau bagaimana kemudian sikap Bapak setelah ancaman bahkan tidak hanya terhadap Pak Sudarsono saja tapi juga sudah merembet ke keluarga begitu Pak? Ya. Dari semua tekanan dan sebagainya, saya Sudarsono malah saya anggap vitamin kok, Mbak. Hmm. Untuk lebih menyemangati saya, lepas kalau nanti ada selembar kertas partai itu memecat saya akan kembali bahwa seorang Sudarsono adalah warga negara Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau Sudarsono warga negara Republik Indonesia, saya taat hukum, saya sedikit banyak tahu hukum ya. Manakala itu memang ancaman-ancamannya nyata dan memang betul-betul akan mengancam keselamatan saya, keluarga saya, teror dan sebagainya, negara kan juga punya institusi, Pak. Ya. Saya lebih baik taat hukum, ada apakah kepolisian, apakah pemerintahan atau yang lain ya. Ya saya akan mengadu tentunya kan. Hmm. Kalau perlu menghadap presiden, kalau bisa ini hanya contoh ekstrimnya kan. Karena apa? Kami hak warga negara kan juga dilindungi untuk kebebasan berpendapat. Dan saya juga merasa internal saya, sebagian di internal elit saya, apakah itu seorang Deddy Sitorus, apakah itu Guntur Romli, ya statement-statement fakta yang saya berani katakan di sini ini barisannya Mas Hasto. Karena di DPP juga banyak unsur yang lain, Hmm. banyak elit-elit struktur yang lain. Karena kita, saya lihat di struktur partai ada 33 kok pengurus DPP yang bersuara ya itu saja. Ini ada apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.